connecting to cloud server. Terus? Ini udah di-record berarti. Stop. Tak stop dulu aja ya. Atau di-pause ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Duat sudah menyempatkan waktu di sini. Hari ini kita mulai saja pertemuan ke-6 untuk pelatihan penyusunan proposal. Tepatnya di sini kita rencananya ingin membahas tentang pembuatan jadwal penelitian dan rencana anggaran. Tapi monggo ini terserah jenengan Pak Duat untuk memberikan materi apa saja. Terima kasih kepada beberapa peserta yang sudah hadir. Semoga yang lain segera bisa meluangkan waktunya untuk mengikuti pelatihan ini. Monggo Pak Duat, langsung saja Pak. Oke. Terima kasih Bu Ratih. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ini semoga Semarang cerah ini ya, Bu Ratih ya. Alhamdulillah cerah Pak di tempat saya. Ya ini cerah, kami ini sebentar lagi kayaknya hujan, tapi mungkin jam 3-4 lah. Petirnya sudah ada, jedar-jeder gitu. Adem Pak. Sumuk kalau di oh sini, iya sumuk, iya sumuk. matahari cerah banget tapi sebagian yang selatan nih udah awan. Okay. Baik, Bapak-Ibu sekalian, kalau lihat targetnya hari ini adalah jadwal dan anggaran. Nah ini kayaknya penting nanti sambil mungkin saya sampaikan dulu, tuh nanti diskusinya bisa ngalor ngidul lagi kayak biasanya gitu. Baik Pak, siap. It's okay gitu. Nah mungkin mohon disiapkan. Nanti saya kirimin jadwal yang software yang menarik itu bisa untuk Bapak Ibu sekalian ngatur jadwal pribadi, bahkan kalau ada project gitu. Mungkin sebentar lagi saya akan share itunya jadwalnya lewat chat ini, coba tak kirim dulu, siapa tahu bisa attach file nih. Oh, kok belum bisa ya? Oh bisa sebentar. Komputer, saya mau share jadwal jadi bisa untuk paling tidak untuk latihan. Satu. Oke, sudah kekirim ya. Satu. Terus. Ampun. Ini boleh kami download ya Pak ya? Boleh, bebas itu. Okay. Nanti dirubah-rubah. Saya ingin jelasin sedikit aja biar gampang. Kalau itu bagus banget ketika kita membuka jadwal terus maju mundur itu antara realisasi target sama realisasi bisa. Saya selalu pakai itu untuk planning riset saya. Karena nyangkut detail kapan harus selesai, kapan harus ngirim sampel dan seterusnya. Itu bagus kalau kita kerja grup gitu. Tapi saya mau share dulu presentasi untuk anggaran. Sambil mungkin dibuka-buka nanti kita bisa belajar bareng itu. Mungkin tampilannya nggak sempurna, tapi menurut saya itu sangat-sangat membantu. Dan saya nggak meng-create, saya cari-cari terus ketemu itu terus, wah ini bagus ini gitu. Oke, yang tinjauan pustaka sepertinya kemarin sudah ya. Sekarang anggaran penelitian ini. Anggaran penelitian ini menjadi penting karena nanti menjadi penilaian. Salah satu penilaian yang menyangkut, ini sering kita problemnya itu bukan tidak didanai atau didanai. Kalau substansinya udah benar, didanai kan, diterima siap didanain. Nah, dananya itu siap dipotong juga kalau proposalnya anggarannya jelek gitu loh. Saya kalau ngajukan 50 itu mesti ada yang kurang teliti tergesa-gesa hilang 8 gitulah kurang lebih. Istilah saya hilang sebetulnya nggak hilang. Tapi terus harusnya yang nggak masuk jadi masuk, padahal kalau itu tahu sejak awal saya harusnya nggak memasukkan itu gitu. Nah, ketakutan menyusun anggaran itu selalu satu aja menurut saya loh ya. Adalah aturan pemerintah itu ketat. Sebetulnya nggak masalah itu, karena
ada slide ini sebetulnya menunjukkan hanya satu aja. SBK atau SBM ya. Itu sebetulnya Permenq, kita sebut aja Permenq. Permenq itu ada aturan-aturan di mana jumlah yang sering keluar didanai dengan duit negara itu diatur oleh negara. Ya. Nah, yang jelas kan kalau sekarang ini anggaran untuk penelitian dasar berapa misalnya. Udah itu, pegang aja itu. Nggak usah lebih, nggak usah. Yang jelas nggak usah lebih, kurang boleh. Aturan negara itu simpel. Kalau kita belanja, duit acuannya adalah kita ketinggian, nanti nombok. Kalau kerendahan, kita suruh ngembalikan. Jadi itu harus dipakai terus, karena ini bukan uang pribadi. Problemnya selalu ketemu teman-teman yang dari PTS. Ya, karena sehari-hari nggak ketemu duit negara. Kalau kami itu selalu ketemu duit negara, PTN itu selalu ketemu duit negara. Nah, PTN pun sekarang dibagi, ada PTN BH, PTN yang punya BH gitu, berbadan hukum. Nah, ini ada 11. Itu aturannya agak beda, tapi kita sekarang kan nggak ngomong itu. Kita ngomongin aturan Permenq aja. Nanti kalau nggak punya saya kirimkan. Tapi sekarang ini kan nggak ada proposal ya. Jadi untuk kurang lebih berpura-pura kalau menyusun anggaran itu bagaimana sih? Saya ingin tahu, ingin share aja konsep dasarnya seperti apa. Karena ini teman saya aja yang dosen itu sampai sekarang nggak mau ngajukan proposal karena ribet anggarannya. Padahal anggaran itu nggak ribet. Kalau kita sudah pernah perang di perencanaan anggaran pemerintah gitu, ya aturannya memang seperti itu gitu loh. Nah, mari kita lihat detailnya kayak apa gitu. Jadi yang dinamakan dengan SBK itu sebetulnya Permenq. Ya, standar biaya keluaran itu Permenq yang wujudnya itu kita 134 halaman. Tapi 134 halaman itu juga nggak harus dibaca semua. Ya, semua perencanaan dikti itu harus mengacu ke situ. Kalau ngundang narasumber kelasnya menteri itu mesti 1 juta atau 900 per jam, maksimum 3 jam. Itu udah, kalau saya udah ingat persis itu. Jadi kalau bikin anggaran jangan 1.400.000 gitu, pasti nggak dikasih, melanggar itu. Oke. Nah, pembiayaan komponen penelitian ini adalah dana itu dari APBN. Ya, kalau dari swasta mungkin aturannya sendiri. LPDP itu agak beda. Ya, sawit itu beda. Bidang saya itu ada penelitian yang didanai oleh industri sawit. Contohnya, itu beda. Jangan disamakan. Karena eligible cost komponen atau biaya yang diperbolehkan oleh sumber dana itu berbeda-beda. Nah, semua yang lewat negara, DRPM misalnya, dana penelitian dikti itu pakai ini. Ya, oke. Jadi nomor 2, seluruh cara penggunaan itu mengacu ke situ aja. Ada pajak misalnya, itu ngikutin di situ. Nah, nanti tinggal secara teknis bagaimana nyetor pajak, itu gampang kan, berarti belanja dulu baru store nanti. Store pun biasanya kita dikirimin nomor akun untuk ngirim pajak itu. Yang nyangkut honor biasanya. Honor pun bukan peneliti sekarang, karena peneliti dilarang. Tapi kalau LPDP boleh ya. Sawit itu boleh sampai 30% malah. Oke. Aturan yang baku lainnya adalah semua yang dari uang negara, belanjanya itu harus nanti disiapkan buktinya, at cost. Jadi kalau beli kertas itu 3 juta misalnya, ya itu ada buktinya 3 juta. Nah, yang sering problem adalah dulu acuannya rencananya 3 juta, tapi akhirnya belanja 2,8. Nah, yang 200 itu harus balik. Nah, kita sering nyalahkan, wah ini repot ini. Kalau perencanaannya bagus, nggak repot. Kalau perencanaannya bagus, berarti memang mau betul-betul mau beli kertas 3 juta, gitu. ATK 3 juta. Jadi itu memang planningnya seawal 3 juta. Yang sering terjadi kan berubah. Lebih mahal, lebih murah gitu. Ya, rule-nya tadi, kalau belinya lebih mahal, tombok.
Kalau beli lebih murah, ngembaliin. Terus kalau ditanya, lo repot dong, ya enggak, planningmu jelek gitu loh. Planning kita jelek. Karena belinya jadi berubah. Kalau yang bagus tuh planningnya sama dengan 100% realisasinya. Makanya planning keuangan menjadi berat ketika di awal-awal itu ada yang miss gitu. Atau ngitungnya salah. Oke, yang lain adalah komponen pembiayaan ini biasanya adalah gaji, upah. Gaji, upah ini peneliti sekarang nggak boleh. Asumsinya adalah dosen itu sudah digaji. Jadi yang boleh digaji adalah atau yang diupah itu adalah pekerja non dosen atau yang bukan PNS. Ya, jadi asumsinya itu. Nah, itu nggak usah diayal lagi. Karena kalau diayal tuh nanti nggak bikin proposal kita. Nggak mau aku gitu. Oke. Kemudian belanja barang bahan. Ini barang bahan yang hubungannya dengan penelitian. Ini juga harus dicermati, tidak semua barang, tidak semua bahan itu bisa dibeli. Bahkan kalau barangnya itu barang yang mahal untuk alat lab, harus diingat itu menjadi milik institusi atau lab, bukan milik pribadi. Nah, itu wajib, salah satu kata kuncinya. Terus kalau kita beli laptop, nah ini dianggap jelek juga karena kita waktu bikin proposal kan harusnya sudah punya laptop. Yang standar-standar itu sudah bisa. Tapi kalau teman-teman matematik mau beli software yang untuk menganalisis sesuatu, boleh. Gitu. Dan softwarenya itu milik LPPM jadinya nanti. Walaupun nempelnya di punya sendiri. Nggak apa-apa, nanti tinggal nego aja sama teman-teman LPPM bahwa itu bisa dipakai. Teman lain boleh pakai gitu. Terutama misalnya software yang ada lisensinya adalah institusi. Kemudian non-operasional lainnya dan perjalanan. Nah, perjalanan ini yang harus dilihat itu, kalau gaji nggak banyak. Gaji itu hanya narasumber aja. Misalnya narasumber dari orang lain gitu. Gajinya berapa, itu ada aturannya. Nanti kita lihat. Kalau perjalanan itu yang jelas harus diingat cuma satu. Ya. Misalnya ke Jakarta, berarti mau naik apa? Kalau udah planningnya naik pesawat, jangan naik kereta. Karena berarti planningnya dulu jelek gitu. Kalau misalnya planningnya naik pesawat, harganya lebih mahal, terus akhirnya naik kereta, boleh. Tapi sisanya itu dikembalikan. Tidak nanti, karena buktinya sekarang ini, yang repot itu buktinya. Bukti naik pesawat itu apa? Gitu kan. Boarding pass sekarang. Jadi selain tiketnya ada boarding pass. Kalau boarding pass-nya palsu pun sekarang ketahuan. Ya, ada yang naik Garuda tiketnya, tapi boarding pass-nya palsu Lion. Saya pernah menemukan kebetulan. Dan sedih. Dan dosennya ketahuan tuh malu sampai 3 orang kebetulan. 2 ibu itu sampai nangis gitu ya. Itu karena kita tahu persis tuh sekarang ada akses dari pemegang keuangan negara itu bisa ngecek tiket ini atas nama siapa, berangkat enggak gitu. Itu ketahuan ya. Jadi hati-hati pokoknya yang di sini itu jangan korupsi lah. Korupsi itu bisa aja duitnya nggak masuk kantong ya, tapi salah prosedur, datanya nggak cocok itu juga disebut korupsi. Oke, nah kalau lihat komponen pembiayaan ini, gaji upah ini nggak repot. Barang bahan ini nggak repot sama sekali karena kita tinggal estimasi. Di estimasi ini ada istilah namanya owner estimate atau HPS, harga perkiraan sendiri. Kalau beli barang-barang yang di luar kebiasaan kita membeli barang itu, misalnya alat lab yang contoh misalnya kalau saya itu pH meter, karena lab nggak punya pH meter yang bagus, itu harganya bisa 1 juta, bisa sampai 15 juta. Ada yang 23 juta. Nah ini dari mana dapatnya? Dari OE, owner estimate yang kita cari sendiri, harganya segitu. Nah, harus hati-hati di situ nanti termasuk diantar atau enggak. Maksudnya barang itu sampai kampus atau enggak. Nah, ini harus paham betul, terutama alat-alat yang mahal ya. Tapi sepertinya dibatasi ini, jadi bahannya bahan yang bukan lab yang canggih banget, yang harganya miliaran, tapi mesti mungkin di bawah 10 juta itu. Kemudian yang perjalanan itu simple, perjalanan itu tinggal hotel, artinya berangkat berarti ada taksi,
ke bandara naik pesawat, terus sampai Jakarta naik taksi lagi, terus ke hotel nginep, misalnya harus ada nginep. Nah, nginepnya itu ada aturannya, bukan sembarang gitu. Nah, karena sekarang semuanya at cost, kalau misalnya jatah kita itu 900.000 di Jakarta, setahu saya nih 900, jadi harus nyari hotel yang harganya di bawah itulah. Kalau yang sudah pinter bisa nego. Bisa nego itu hotelnya 1 juta, tapi terus aku pengen ke sini, tapi nanti tolong kwitansinya jadi 900, itu juga bisa. Tapi bahasanya agak susah kalau belum terbiasa. Oke, nah ini biaya standarnya. Contoh kalau Bapak Ibu sekalian bikin proposal tentang nomor E ini, standar riset dasar bidang fokus teknologi informasi dan komunikasi TIK. Ya. Itu mesti Bapak Ibu sekalian harus belanja sekitar maksimum 90 juta. Nggak usah diayal kenapa yang ini 307, yang ini 90. Ini para ahlinya, bayangan saya udah ngomongin tentang itu gitu. Terus misalnya pertanian nih 151. Kenapa yang kesehatan itu 307? Nah ini masih pengalaman selama ini ongkos risetnya itu memang tinggi gitu loh. Jadi kita tinggal menyesuaikan aja nih. Jadi standar biaya keluaran untuk riset dasar itu berapa? Kalau bunyinya kita perangnya di teman-teman yang background-nya kesehatan, ya 307, tapi ini maksimum ya. Maksimum semua, artinya kalau saya 151, saya ngajukan 60 ya nggak apa-apa. Tapi ya rugi toh. Maksudnya harus risetnya harus dibanyakin, entah jumlahnya, entah analisis labnya dinaikin sehingga ketemu sekitar 151. Gitu. Oke, berikutnya adalah ini masih kelanjutan tadi, masih kelanjutan lagi. Bahkan kalau saya lihat di sini riset dasar bidang fokus Budiah ini berarti toh, sama Bu Lili ini kan seni budaya atau humaniora ini malah bisa 665 juta nih. Tapi yakin bisa nggak belanja itu gitu, itu problemnya. Kadang-kadang ini pasti banyak FGD-nya ini kalau ilmu sosial nih. FGD atau perjalanan. Nah, itu mesti ada batas maksimumnya juga. Nanti di per itemnya itu. Oke. Berikutnya, ini riset terapan. Riset terapan biasanya lebih tinggi. Kayak saya ini dari 151 tadi menjadi 216. Ini kayak tahun ini kita ngajukan 206. Targetnya 216, tapi di planet-planet ya kita bisanya hanya 200 gitu. Itu pun disesuaikan oleh mereka jadi 186. Tahun ini saya dapat ini. Nah, jadi memang akan kurang dari sini pasti. Gitu loh. Nah, banyak atau tidaknya itu kadang-kadang tergantung pemerintah sekarang punya duit nggak. Kayak ini sekarang nggak laku semua. Karena pemerintah lagi lari duitnya ke COVID. Jadi yang membayari penelitian kita saat ini LPDP. LPDP pasti pakai ini, tapi ada aturan yang dirubah atau dikurangi gitu. Jadi udah nggak full seperti ini, tapi pertanggungjawabannya biasanya tetap sama saja karena duit negara atau APBN. Oke, tadi itu ada riset dasar, kemudian ada riset terapan, terus ada pengembangan, lebih tinggi lagi. Nah, ini yang harus kita pegang terus ini. Jadi kadang-kadang kita akhirnya cuma membaca cuma satu. Memang bacaannya banyak begitu kan. Tapi kalau kita baca misalnya pengembangan bidang fokus sosial humaniora ini 515, sudah kita pegang itu. Yang lain nggak usah dibaca. 515 itu diterjemahkan ke apa itu di tabel saya itu ada. Yang kalau Bapak Ibu sekalian mau ngisi itu bisa dimain-mainkan tuh. Akhirnya nanti melorot semua itu. Karena ada angka persentase per komponen biaya. Ini sama tadi, kalau ini untuk pengembangan ya. Nah,
saya ngirim Excel, mungkin yang sudah bikin anggaran kemarin, siapa yang bikinnya? Bu Desti atau Bu Ratih ya, atau Bu Leni ya, yang sudah ngirim itu anggarannya kalau bisa dilihat yang apa? Saya ngirim file ini untuk membuat yang mudah aja, Bapak Ibu sekalian. Saya stop share. Saya ngirim file Excel. Tadi Bu Ratih udah buka belum, Bu Ratih? Sampun, Pak, sampun. Oke. Mungkin yang baru masuk enggak bisa melihatnya mungkin, Pak. Oke, dikopikan aja nggih, Bu Ratih. Nggih. Bisa nggih? Saya kopikan di grup aja, Pak, nggih. Di grup WhatsApp biar nanti itu nggih. Jadi kalau bisa terus saya tak buka aja biar melihat kayak apa nggih. Oke, saya tak share. Kemudian di situ ada jadwal. Share screen. Oke. Nah, kelihatan ya, berarti ya? Iya, Pak, kelihatan, Pak. Saya nggak tahu, kayaknya SDM sama jadwal itu terkirim juga nggak? Terkirim ya, sama ya? Ada. Coba bentar saya cek juga. Saya juga sudah buka. Oke. Ada, Pak. Ada juga di sana. Ini SDM ini saya kirim karena nanti selalu ada pertanyaan berapa jumlah tim gitu. Nah ini angka 24 ini sama 12 ini menggambarkan kesibukan kita. Dulu ini dibiayai, sekarang ini harus tukang gitu loh. Ya nggak apa-apa. Tapi LPDP muncul lagi, boleh lagi, ya toh? Iya, di riset keilmuan ada kemarin. Nah, ini selalu tak bawa kemana-mana. Maksudnya kalau ada suruh bikin anggaran proposal apa saja, riset terutama sama pengabdian, ini tak pakai. Karena udah ngeling gitu. Contohnya, kalau contohnya misalnya saya jadi terbantu dengan apa sistem ini karena apa? Karena kalau satuannya misalnya apa contohnya ini yang paling gampang nih. Peneliti misalnya ini tak ganti jadi waktu minggu menjadi 1 gitu. Nah ini langsung total itu langsung ketahuan di bawah itu kurang 9 juta, sisa 9 juta. Nah ini kan bisa dimainkan di ATK misalnya. ATK-nya mana ATK? Habis pakai. Karena ada 9 juta itu. Nah, langsung saya di sini tak naikkan misalnya ini jadi 8 juta aja. 8 juta. Ini ngawurnya nih saya. Ngawurnya saya. Kan jadi 8 juta. Ini sisanya jadi 2 juta gitu di bawah nih. Kalau plafonnya 100, ini usulannya baru 97, jadi masih ada 2 juta. Terus tak mainkan lagi. Apa ini yang bisa dinaikkan masuk akal lagi gitu. Kalau tiket pesawat ini mungkin ini tak naikkan menjadi berapa. Ini sudah saya hitung ada tiket sama ada taksi. Jadi harga di sini pun bisa ditambahkan. Kalau 4 orang berangkat itu langsung berapa gitu. Jadi ini contoh kecil yang sering mengganggu kalau kita Excel-nya agak kurang menguasai itu mengganggu. Nah, apakah formatnya nanti minta kayak gini? Nggak masalah. Nanti di sebelahnya aja dibikin link lagi. Di link lagi. Artinya di link lagi itu misalnya, contoh yang tadi itu saya butuh anggaran tuh hanya honor ini, gitu ya. Ups, dia mesti salah ini. Dia mesti ininya, misalnya peneliti 1 ini. Nah, peneliti 1 yang diminta misalnya hanya total cost. Total cost-nya langsung lari ke sini aja. Oh, pasti harus itu ya. Nah, yang tabel ini adalah tabel dari dasar tadi. Itu ngitungnya jadi enak. Begitu, J. Semoga teman-teman Excel-nya udah canggih.
Jadi nggak kerepotan kalau bikin anggaran. Tapi yang saya buat ini dalam rangka untuk menembak ketika kena batas persen ini. Contoh misalnya punya saya ini kan tahun ini yang dilihat yang hijau ini tahun pertama aja atau yang kuning ini ya. Tahun pertama ini saya 12%. Padahal harusnya dia maksimum 30. Oke, lolos berarti. Bahan perangkat penunjang itu 30 sampai 40. Ini baru 6,7. Pasti nggak lolos proposal saya anggarannya. Karena di sini baru 6 juta. Nah, kalau udah baru ini harusnya 30%. Aduh, naik berapa ya gitu kan? Naik berapa di sini lari ke sini lagi aja. Habis pakai atau tadi yang problem tuh. Ini ya, ini 6 juta. Ini kan bahan penunjang. Bahan penunjang harusnya minimum 30. Maksimum 40. Ini baru 6,7. Nah, yang seperti ini harus segera diutak-atik sehingga bahan penunjang di sini, mana bahan penunjang? Nah, ini harus jadi bukan 6 juta. Dia harus sekitar 30 juta. Kalau kurang, salah berarti kita. Nah, problem di kita adalah anggaran itu selalu disusun terakhir. Setelah muncul ide-ide mau apa, itu bikin bingung, terus wis lah, apa adanya lah gitu. Ya nggak lolos lah, ini orang langsung 6 juta, ini 6% kok. Padahal di sini aturannya 30%. Kalau yang lainnya ini kan ada batas minimum sama batas maksimum. Contoh kalau gaji itu 0 nggak apa-apa, karena dia bolehnya maksimum 30. 0 malah nggak apa-apa ini, tapi di sini 12%. Ini udah ngeling sama ke sana, ya. Jadi 12% gitu. Nah, saya kalau gini ini masih tak merahin gini, ini tak merahin warna merah jelek gini ya nggak apa-apa. Ini nggak lulus lah pokoknya. Kenapa? Karena harusnya 30% baru 6,7. Jadi ini biasanya sering menjadi alasan bahwa penelitiannya ini situ tuh gimana sih suruh beli banyak untuk perangkat penunjang kok malah habis untuk perjalanan misalnya. Ya, contoh ini, perjalanan saya itu 25, ini 25,7, merah lagi nih. Enggak didanai mesti. Nanti judulnya adalah dana yang diajukan tidak relevan gitu loh. Karena apa? Mintanya maksimum kan 25. Di sini 25,7. Oke. Yang lain masuk akal gitu. Nah, yang paling nggak masuk akal ya bahan penunjang ini. Nah, mohon teman-teman kayak gini ini aware apa? Ada yang nggak lolos gitu. Nggak lolos karena ini 30%. Di sini masih ternyata prakteknya diajukan 6 juta, ini 6,7%. Jadi ada kalau ini ditolak anggarannya karena 2. Maksimum 30, 12, lolos lah. Tapi ini dilihat peneliti atau tukang, pembantu. Nah, kalau peneliti boleh, berarti lolos. Tapi kalau peneliti nggak boleh, di RPM itu nggak boleh. Berarti ini nggak lolos juga, artinya persentasenya masuk akal, tapi nggak lolos karena peneliti di situ dianggarkan. Yang ini, anggaran rinci peneliti ini harusnya hilang semua. Ini harusnya 0. Kan begitu. Ini harusnya 0. Tuh. Nah, kalau dinolkan tuh sisanya berapa? Waduh, 12 juta. Ini naik turun terus ini. Ngabisin 100 juta aja susah gitu. Apalagi nyari rekap anggaran lagi, persentase. Begitu anggarannya ini 2% toh. Yang ini jadi meledak ini yang nomor 4. Perjalanan sekarang tadi cuma 25, sekarang jadi 28%. Karena persentase ini hilang. Kalau tadi kan 25. Terus ini bahan habis pakai maksimum 15%. Sekarang 45.
balik lagi ke sana gitu. Nah, model ini enak untuk dipakai di nyusun anggaran. Kalau Bapak Ibu sekalian lebih formatnya itu dipaskan lagi, ini kan format umum ini. Format umum sehingga saya sering pakai ini, terus nanti sebelahnya sini tak bikin lagi. Di sini baru format yang diminta. Sehingga gampang. Dan anggaran rincian ini kan bisa di-insert gitu ya. Insert seperti ini. Kelihatan ya? Jadi terus langsung isi lagi saya. Nah, ini saya set juga kalau yang belum diisi warnanya merah. Jadi kita tahu yang warnanya merah ini masih belum diisi. Settingnya seperti ini ya. Ini kan 0 masih ini kan tadi memang tak nolkan. Tapi belum di format dengan format sederhana pakai Excel. Ini kelihatan ya, kalau saya ngeklik conditional formatting kelihatan ya, Bu Ratih ya? Kelihatan, Pak. Oke, ini warnanya kan masih putih polos ya. Saya ingin biar nggak pusing, semua yang warnanya putih kosong itu tak format harus ada tanda merahnya. Itu pakai ini, conditional formatting, highlight cell rule, terus less atau apa? Less karena kosong kan. Less 1 aja misalnya. Merah tuh. Tapi kalau tak ketik angka 2, langsung putih dia. Nah, ini untuk mata kita terhibur. Oke. Nah, ini kalau kemarin di Word itu ada references, ada insert citation. Kalau ini agak kurang lebih agak canggihnya, enggak katroknya Excel lah. Oke. Ini saya yakin teman-teman kalau sudah senang main Excel kayak gini ini enggak susah. Ini kemarin yang yang ngelola data yang ada outlier dan seterusnya itu pakai ini juga bisa. Yang ekstrim dikasih warna, yang kosong kasih warna. Ini kalau Bu Ratih misalnya sukanya warna kuning, nanti dipilih warna kuning juga bisa. Enggak masalah. Ya, jadi file-file yang di sini yang bisa dimainkan adalah paling sering dipakai itu kan conditional formatting untuk menghibur kita. Oke. Jadi di sini conditional formatting itu contohnya begini, conditional formatting, terus highlight cell rules. Ini bisa lebih besar atau lebih kecil. Kebetulan potensinya di sini adalah kita pengen less than. Lebih kecil dari berapa? Di sini udah otomatis 1.200.000. Saya nggak butuh itu, saya butuh 1 gitu. Enter oke. Jadi langsung merah ini. Ini juga. Ini nanti dimain-mainkan terus. Kalau Bapak Ibu sekalian sudah canggih nanti akan terisi sendiri. Oke, saya stop share. Sebelum saya stop share, ada pertanyaan tentang ini? Kalau sudah Bapak Ibu sekalian sudah main-main dengan file itu bagus. Terlihat canggih sekali Pak ini padahal hanya Excel. Nah, saya pengen tahu Bu Ratih ngitungnya pakai apa? Excel tapi manual Pak. Excel yang bikin pusing dan bikin muntah Pak itu kalau enggak sebagus ini Pak. Aduh, aib sekali itu Pak. Saya jadi minder Pak. Wah, jangan minder. Ini babak belurnya saya selalu bilang babak belurnya saya jangan diikuti Bu Ratih gitu. Nah, makanya ini bisa digunakan terus gitu loh. Pasti perkalian toh, berapa kali berapa ketemu berapa. Ini kebetulan multi years 3 tahun, tak set 3 tahun sekalian. Sehingga di akhir acara ngitung duit itu selalu mainnya di rekap ini. Terus ngamatin nih. 32%. Oke, lolos. Ini kan maksimum. Ya toh. Penunjangnya 30-40, ini masih 7. Ini aduh pusing. Nah, pusingnya itu di sini maksudnya. Kalau kalimat pusing anggaran itu harusnya di sini, bukan di aturannya. Oke. Terus ini bahan habis pakai maksimum 15. Ini udah 45. Aduh, pusing lagi. Ini dimerahin lagi. Terus perjalanan 15-25. Ini 28. Pusing lagi, gitu kan. Terus lain-lain 15-25 lolos.
Oke, proposal kita itu anggarannya nggak sesuai di 3 komponen. Nah, ini harus balik lagi ke materi metode yang diusulkan sama jadwal nanti. Gitu. Kalau jadwal itu relatif mudah, kan tinggal begini. Ini ngawur aja, kurang lebih benar. Saya nggak tahu, mungkin ini diperpanjang begitu kan, tinggal diperpanjang begini. Gitu. Nah, ini juga format saya juga kalau pas nganu. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang bikin enak hidup kita adalah kalau kita pakai Excel, misalnya diminta tahun 1, mungkin saya share screen beneran ya, Bu Ratih ya, biar saya ingin menunjukkan Excel itu kalau untuk kerja enak atau enggak itu. Oke, sekarang kelihatan ini ya. Jadi kalau format ini, kalau saya pakai, saya ingin hanya 1 tahun, tak kopikan dari sini, copy. Ya, terus saya buka Word, bayangkan itu proposal. Proposalnya kan masih di Word. Nanti di PDF-kan sekarang, minta di PDF-kan lagi. Oke, ya. Kalau sudah begini, ini saya barusan tadi pakai landscape gitu. Nah, contohnya misalnya nih, bab berapa 3.1 usulan anggaran misalnya. Oke. Nah, tadi itu tak paste saja udah jadi itu loh. Di copy aja tadi itu. Nah, Bu Ratih masih bikinnya ini pakai Excel-nya pakai Word. Teler tuh. Ya toh? Iya, Pak. Nah, ini maksud saya kalau ini ininya dihilangin, perintah-perintahnya dihilangin, bentar, udah bersih. Nah, saya sampai belajar bagaimana kalau filenya nggak rusak. Ini paste-nya ini macam-macam. Paste spesial, ini bisa banyak banget. Nah, paling aman tuh bitmap. Tapi nggak bisa diedit. Dia picture ini. Kayak foto kita lah. Itu. Nah, kalau sudah begini konsisten, nanti mesti cantik gambarnya. Kalau yang di copy itu ininya sama. Ini loh. Ini tak copy gitu misalnya ini ya. Karena ada proposal yang mintanya ini. Nah, kalau udah minta gini hati-hati. Ini kan file terakhir. File terakhir itu kan mintanya hitam semua. Ini di-save dulu. Terus ini dihitemin dulu. Semua dihitemin. Maaf. Yang merah-merah ini dihitemin. Yang ini ya nggak apa-apa, kan tanda-tanda kosong. Poinnya itu adalah tinggal kalau udah data gini, kalau udah jadi itu tinggal di copy, masuk Word. Nah ini tak tunjukkan ini gampangnya ngedit ya. Paste spesial bitmap. Nah, udah jadi cantik. Nanti kalau pakai gini yang kalau kita bikinnya Excel tabel itu pakai Word, pertama nggak bisa dihitung. Kalau ngedit setengah mati. Ya toh? Jadi kalau ngedit udah ikhlas saja. Tabelnya salah, matiin aja gitu. Kalau ini masih bisa diedit, tapi ini menurut saya kalau kepepet banget. Terutama kalau misalnya Bu Ratih satu tim dengan saya, terus Bu Ratih pengen ngedit lagi nih, gitu loh. Nambahin. Ini link ke tadi. Paste as kayak Word gitu. Dia tabel tapi masih bisa diedit. Kalau saya tak kunci biasanya. Saya nggak pakai itu, saya ngopi dari sini. Ini tak copy, contoh yang ini, nggak anggaran ini misalnya. Terus ke Word. Nah, pilihannya banyak ini. Tapi saya selalu milih yang gambar ini. Udah, gambar, nggak bisa diapa-apain. File proposal kita selalu ada Word, ada Excel, ada literatur. Itu. Satu ngajukan proposal itu mesti ada satu Word-nya, proposalnya, satu literatur yang di-search untuk mendukung proposal kita, satu Excel itu isinya banyak,
Mungkin satu PowerPoint untuk bikin roadmap. Nah, gerombolan istilah saya ini folder riset proposal A itu 4 komponen itu. Yang kita lihat hanya Word-nya yang dipamerkan itu. Nah, ini kalau bisa seperti ini bagus. Oke. Ada pertanyaan di sini, Bapak Ibu sekalian? Pak, saya boleh tanya yang, jadi kalau misalkan tabelnya formatnya JPG kayak gitu atau bitmap itu tidak menyalahi aturan ya Pak? Enggak ada iya. hubungannya. Siapa yang nyalain? Dia hanya pengen lihat duitnya bener enggak kok. Dia enggak minta soft copy. Soft copy-nya pun bentuk PDF sekarang. Ya. Dan kita enggak ketahuan. Ya. Trik yang lain, ada teman saya, loh tapi kok lebih kecil ini hurufnya. Ya jangan nangis di sini, nangisnya di Excel sini, di set. Kalau sana pengennya Times New Roman, ya sini langsung diklik sini, Times New Roman. Gitu. Ya. Times New Roman, diklik aja Times New Roman mana. Nah, diklik sini, udah berubah semua. Fontnya sana 12 kok. Ayo diklik 12 di sinilah. Itu. Jadi dari sini langsung, terus dikesanakan. Kontrol copy. Yang ini nggak usah di-copy orang, ini kebutuhan kita sendiri gitu. Yang ini untuk mainan kita, bahwa kita itu menyalahi aturan yang 3 ini. Karena mintanya minimum 30, ini 7%. Maksimum 15, ini 45%. Perjalanan 15 minimum, maksimum 25, ini 28. Udahlah, pasti nggak lolos 3 ini. Jadi sejak awal kita ngerti bahwa anggarannya itu iya sih, suruh belanja kok nggak bisa itu. Ini ya, ibu-ibu biasanya belanja pinter toh. Tapi belanja penelitian pada salah gitu. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian, bahkan ini saya pernah menjadi panitia manten, ya. Itu pun tak hitung pakai ini, kebutuhan daging, kebutuhan sayur. Itu berapa gram per orang itu, orang sana masih gini-gini saya udah 2 sapi gitu. Kenapa 2 sapi? Karkasnya 60% kali daging kali ini ketemu. Dia harus belanja 2 sapi kurang lebih. Nah, itu nego sama catering juga ada ngerti kita. Langsung klek ngasih bonus berapa? Klek gitu. Jadi kalian Excel ini bermanfaat banyak ini. Banyak banget. Nah, contohnya yang ini yang kecil nih. Nanti yang jadwal jadi nanti jadwal lebih seru lagi tuh. Saya juga nggak bisa bikin itu. Tapi itu tak temukan, terus tak adaptasi, tak pakai sendiri untuk diri sendiri. Itu bagus banget. Oke, saya ulang ini ngopinya. Tadi kan katanya protes fontnya beda. Ya sudah, kontrol copy lagi, pindah ke Word, taruh sini. Nah, paste-nya ini yang sering pada salah itu langsung paste gitu loh. Kalau langsung paste, ya kayak gini jadinya istilah saya itu hurufnya itu ada yang melotrok gitu loh. Iya toh ini? Nggak rapi gitu loh. Iya Pak, dan itu ngeditnya itu sampai berjam-jam habiskan waktu kalau tabelnya banyak Pak. Aduh, di situ. Jangan nangis. Jadi saya juga ngalamin itu terus ngeditnya mesti katrok gini. Tak gini toh. Iya Pak. Sambil nyanyi sambil mangkal dulu. Gitu kan, lama banget itu. Nah, ikhlas saja di delete aja ini. Ya tadi kalau saya langsung gini nih. Nah taruh sini, paste. Nah tapi nggak usah main-main. Saya udah babak belur di sini nih toh. Jadi pakai pixel aja, tong gitu. Udah nggak mati kayak tembok, kayak gambar kita lah. Saya selalu bilang ini gambarnya Bu Ratih diedit juga nggak bisa di sini, harus dipotret baru lagi gitu. Udah cantik ini. Ini mesti fontnya 12 gitu. Wong tabel tuh nggak ada aturan harus 12 kok. Malah saya selalu pakai kalau tabel tuh kalau tulisan di atasnya ini 12, ini tak kasih 11. Biar muat, rapi. Nah, rapinya itu harus dari sini. Jangan di sananya tuh gini nih, yang katrok juga ini gini. Oh, ini kurang kecil. Terus dikecilin gini loh. Kurang besar ditarik, apalagi diceneng ke sana, Bu. Hurufnya rusak. Gitu loh.
Jadi, saya ulang, ada teknik di sini. Kalau Ibu menghendaki di paste sebagai picture sana bagus, Ibu harus ngapalin jarak ini loh. A, B. Saya selalu kalau start jarang dari A. Saya selalu start dari B. B1. Kenapa? Karena kalau ada garis yang nggak kelihatan, itu nggak kelihatan kalau di A. A-nya nggak butuh besar-besar, pokoknya ada rongga A ini kosong gitu. Jadi saya selalu mulai dari B1, B2. Sehingga kalau ada, ini contohnya nih. Nah kalau di sini ada, sering garisnya sini benar gitu, tapi garis ini saya nggak benar gitu, nggak kelihatan. Pas di paste gitu, aduh baleni lagi, karena garisnya nggak kelihatan. Gitu. Oke, nah triknya itu cuma simple. Bapak Ibu yang suka ini panjang-panjang, tolong diingat target di Word-nya itu mau landscape atau portrait. Kalau portrait, widget normal, biasanya portrait, ini tolong disesuaikan Ibu hafalin nih. Kalau saya hafalinnya sampai sini nih. Sampai garis ini yang akan difotokopi. Ya, dikopikan. Jadi tak geser gini. Nah ini loh, garis ini tak cocokin dengan batas yang mau dipotret. Ini masih bagus. Masih bagus. Kalau nggak percaya, tak kopikan ya. Terus paste pick. Nah, ini ada paste spesial. Bapak Ibu sekalian main-main boleh. Saya biasanya pakai picture ini metafile atau bitmap. Nah, contoh kalau picture, saya sering bandingkan gini. Picture itu seperti ini hasilnya, sama bitmap bagus mana gitu. Paste spesial, bitmap. Sama toh? Dan dia langsung ngeplok dengan luasan ini, portrait. Nggak usah menyesuaikan lagi. Begitu. Dan garisnya ini pun istilah saya seksi lurus gitu loh. Sama bawahnya nanti. Itu bisa tercapai kalau Excel-nya gaji satu seperti ini. Lurus gitu. Nah, kelemahannya satu, kalau kita nabrak file, apalagi kita ngopinya segini. Ngopinya semua ini, ya toh. Contoh ini aja, kontrol copy. Ini triknya nih. Saya buka baru misalnya. Terus tak V. Oke, ini yang Bu Ratih itu yang banyak titik-titiknya, ya toh? Iya, Pak. Ya langsung paste gitu. Ya undo aja, undo. Terus lagi home, paste spesial, ada gambar kotak picture tuh. Nah, gini. Ini kan jelek. Karena dia memaksakan satu halaman. Padahal dia harusnya itu mungkin 2 halaman ini karena mengecil toh. Dia itu memaksa gitu loh. Ini satu gerombolan picture ini kayak potret kita kan nggak mungkin dipecah atau separuh begini nggak mungkin toh. Nah kalau sudah kayak gini, oke cermati aja kira-kira pecahnya di mana ya. Kalau mau dipecah sampai perjalanan aja. Nah di kopinya sampai perjalanan, mesti nanti bagus. Sampai perjalanan mana? Nah sampai sini, kopi pindah sana, mesti bagus. Gambarnya mesti bagus. Pas gitu loh. Nah, ini trik kecil aja, karena kalau Bapak Ibu sekalian kena problem ini terus, susah, udah pakai kembali lagi ke kuno tadi yang dikuasai tadi loh, yang banyak titik-titiknya tadi. Nah ini kalau di paste gini, masih lebih lebar ya toh, cantik dah. Siapapun yang lihat tuh langsung, apik tenan gitu loh. Kita duitnya Salawi tak danai ini karena cantik banget gitu loh. Oke, ini saya hapus dulu. Itu aja problemnya tadi. Ngepaste-nya itu, mengkopinya ke sini ke Word-nya itu, mau pakai yang mana. Selalu teman-teman tuh pengennya yang masih bisa diedit, ya udah ini aja. Yang bisa diedit itu ya ada titik-titiknya ini. Ya sudah mau teler ngedit lagi enggak apa, satu keliru-keliru terus tuh kalau saya.
kecermatannya tuh pegel, jarinya tuh pegel tuh. Karena nggak bisa di-delete otomatis gitu loh. Saya tahu ini jalan keluarnya, tapi di Excel agak ada rumus-rumusnya. Tapi sekarang nggak usah ini yang mudah aja. Biar kita Bapak Ibu sekalian nggak terus benci Excel gitu. Karena kalau yang nggak menguasai Excel terus udah pakai kalkulator aja. Udah, nggak mau lagi aku. Kayak putus cinta itu. Padahal kalau pakai ini gila, enak banget gitu loh. Oke, J. Nah, ini yang sama dengan yang saya ceritakan. Kalau bikin tabel hasil penelitian, jangan pakai Word. Pakai Excel, di-set cantik, terus pindah ke sini. Sempurna. Nggak problem. Bagus banget gitu. Atau masih bisa diedit lagi kalau mau pengen diedit loh. Tapi rumahnya itu jangan pernah pakai Word kalau bikin tabel. Saya selalu ketawa kalau ada teman-teman tabelnya satu lembar. Pakai apa ini? Pakai Word. Saya bilang, ya Allah, katromen gitu loh langsung. Bu pakai Excel gitu loh. Tapi ada teman saya yang dapat hibah penelitian unggulan tuh berapa ya? 300 juta. Pakai kalkulator lagi, Wah, bukan pakai Excel. Saya mikir, bagus tenan sampean kok iso loh, iso. Ngitung duit 300 juta pakai kalkulator, nggak pusing, hebat sekali. Ya, dia juga ngecek, sampai pakai Excel canggih duitnya cuma 100. Sialan, kalah juga nih. Tapi dia hidupnya kan jadi 3 hari ngitungnya. Saya kan cuma 1 jam. Nggak nyampe kalau duitnya cuma segitu. Uang 20 miliar saja mungkin 1 jam selesai itu. Oke, Bapak Ibu, untuk Excel sama Word link kita anggaran sudah selesai. Okay? Kalau ada yang ingin diskusi misalnya anggarannya yang ini berapa sih Pak? Itu ada di nanti habis lanjutan ini. Tapi sementara ini dari Excel ke Word kayaknya udah jelas semua. Bu Dwi Asih biasanya ada problem tuh. Untuk anggaran. Enggak ya Bu, Ibu pintar belanja jadi malah hafal itu di atas kepala kayak kalau belanja di pasar itu loh Bu langsung cabai 2 kilo, 25.000, 25.000. Kalau belanja nggak pernah ngenyang, Pak. Nggak tahu harga. Oh begitu ya. Oke. Kayaknya cukup jelas ini. Kalau Bapak Ibu sekalian bisa bermain-main dengan data sendiri mesti seru langsung. Kok beda gitu. Ini gimana sih Pak? Ini gimana sih? Nah, tapi memang harus latihan. Jadi kesempatannya kan masih ada 3 kali meeting lagi nih. Jadi nanti malam atau kapan Bapak Ibu sekalian kalau mau nyoba-nyoba itu terus punya problem, mari kita share bersama sehingga Word sama Excel-nya ini udah canggih gitu. Oke, saya stop share. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan di anggaran tadi. Monggo Bapak Ibu, jika ada yang ingin menanyakan terkait tadi format anggaran di Excel tadi, formatnya 2 file sudah saya kirimkan melalui WA Group sehingga siapa saja bisa melihat peserta pelatihan ini. Kalau di chat kayaknya yang keluar masuk itu enggak bisa melihatnya. Monggo. Ini masih anggaran lagi Pak Duat atau sudah ganti? Masih jadwal, yang Excel jadwal mohon dibuka Bapak Ibu sekalian. Kalau saya ada pertanyaan Pak terkait tentang anggaran. Jadi saya dan tim itu pernah mendapat PDP 2 kali. Nah, dua-duanya itu alhamdulillah lolos sih Pak. Cuman memang ketika pelaksanaannya itu cukup amburadul, artinya antara apa yang kita tulis di awal di proposal dulu dengan pelaksanaannya, kemudian kita membuat laporan, itu ketiga-tiganya itu nggak sinkron gitu Pak. Itu ada tips dan triknya nggak Pak? Ya kok maksudnya kok. Jadi tadi yang jenengan bilang itu planningnya yang buruk. Nah, itu untuk memperbaiki planning itu bagaimana Pak? Wah, ini ya harusnya kalau jujur aja salah perhitungan itu kira-kira 10%. Di atas itu sebenarnya planningnya buruk banget gitu. Jadi kalau apalagi sampai ya Allah kemarin kok nggak diajukan, nah itu kesalahan kita ada. Yang sering itu sebenarnya itu gini, ada satu temen yang spesialis belanja itu
ngamatin duit itu cermat tuh. Saya nggak tahu kalau Bu Dwi Asih mungkin cermat ini. Langsung aturan belanja gitu kan. Terus dikasih 300 juta. Bolehnya untuk apa? Itu kan berarti pakai itu tadi punya saya tadi ya. Persentase kan harus ngikut. Tapi isian detail itu, Bapak Ibu sekalian, ada ilmu yang kalau diomongkan tuh kurang lebih begini. Kita harus bisa berjalan dalam perencanaan, berjalan kayak hidup di dalam perencanaan itu. Ya, itu bagus. Contoh, berarti kalau meleset, misalnya contoh, wah harusnya kita tuh nginep di Pati 3 hari, gitu kan? Dulu ngajuannya berapa? 3 hari, tapi 1 orang, misalnya gitu loh. Nah, kenapa dulu kok nggak bisa menerjemahkan sampai 3 hari? Gitu loh. Karena mungkin samplingnya di sana ternyata banyak banget, gitu kan? Kalau banyak berarti harus 3 hari, kalau sedikit 2 hari. Ternyata Bu Ratih hanya berangkat sendiri, padahal harusnya tim ikut 3 orang. Nah, yang kayak gitu mungkin meleset. Nah, ini harus sudah diantisipasi sebetulnya. Karena nggak enak juga kalau kita udah jalan, terus tahu-tahu teman kita tuh pengen bareng terus. Yang harusnya misalnya Bu Ratih ke Pati, Bu Dwi Asih ke Rembang, satunya ke Pekalongan. Planningnya kan sendiri-sendiri tuh. Tapi tuh ternyata pengennya bertiga gitu. Enak bertiga, ambil piknik. Ya nggak apa-apa, di-set gitu. Tapi harusnya sejak dulu. Nah, itu yang sering bikin kacau kalau ilmu sosial kayaknya di situ deh. Iya, Pak. Atau begini, keliru gini. Kalau ada fokus group discussion itu kan ada narasumber deh. Narasumber itu honornya berapa? Itu ada standarnya. Kalau setara menteri itu 900 per jam. 1,4 per jam. Pokoknya kalau dosen itu paling aman tuh 900 lah. Tapi terus nggak boleh 900 itu ngomongnya 12 jam. Ngomong apa itu dalang itu berarti. Ya tuh ngomong sendiri 12 jam. Itu pun dibatasi maksimum 3 jam. Karena kalau nggak dibatasi itu juga aneh nanti. FGD emang benar kalau Bu Ratih, saya, Bu Dwi Asih gitu. Ngomong bertiga, masing-masing 3 jam. Kan 9 jam jadinya. Saya tinggal validasi Bu Indri. Ada suaranya PKPT Mude. Siapa ya? Oke. Nah, nganu Bu, jawabannya sebenarnya simple. Planningnya harus benar. Nah, sekarang saya tanya sekarang, Bu Ratih itu melesetnya di belanja apa? Kalau waktu yang pertama itu kayaknya memang kegiatannya kita apa ya Pak ya. Jadi ketika proposal itu kegiatannya A B C D E. Ternyata setelah berjalan kok ada yang perlu diubah kegiatannya itu, artinya kan berubah juga anggarannya seperti itu Pak. Kemudian ya dari kegiatan yang berubah pada akhirnya juga pengeluaran juga berubah seperti itu. Karena mungkin ya baru dua kali itu dan itu masih ya belajar Pak. Oke, jadi perubahan karena tambah kegiatan ya Bu. Jadi tips yang lain adalah begini. Kalau proposal yang diserahkan tuh harus Bapak Ibu sekalian ngakui itu yang terhebat dengan planning yang paling canggih. Itu pertama. Yang kedua, apapun variasinya harus kita terima dengan lapang dada happy. Nombok ya nombok, kalau duitnya sisa ya kembalikan. Nah itu yang mungkin nggak, kadang-kadang kita, aduh, kalau teamwork ini, kalau teamwork tuh sering terus, wah Bu Ratih gimana sih kemarin ngitung duitnya, kan nggak normal itu. Nah, apalah ribut sendiri di tim yang sudah kompak itu, goro-goro duit gitu, walaupun nggak masuk kantong, tapi bikin mangkel tuh, gimana kemarin. Kalau kami itu jumlah ternak Bu, selalu itu. Kalau beli itu mesti bangkrut tuh langsung. 180 beli 32 sapi gimana? Nggak cukup. Nyewa di mana? Belum tentu yang disewain tuh mau mengeluarkan kwitansi loh. Kalau yang sama enaknya kan dia terus malah nawarin, berapa Pak kwitansinya? Malah enak gitu. Nah itu asik gitu. Tapi kalau enggak gimana? Dan nanti yang mengeluarkan kwitansi itu kalau di cross check misalnya di event itu ada problem berat tentang pendanaan gitu ya. Itu cilaka itu berarti jadi uji petik loh.
uji petik itu tuh dicek betul tuh. Bu, katanya beli sapi gitu kan. Terus, mana sapinya? Enggak nyewa. Nah ini buktinya kok beli? Ah, korupsi. Oh, kalau udah gitu terus tambah. Apalagi anggota keuangannya anak muda itu langsung kan prestasi kinerja dia kan nemukan temuan. Semakin nggak ada temuan, semakin nggak bagus, kurang lebih gitu loh. Kalau saya guyon tuh, pokoknya harus ada kesalahannya. Berarti apa nih? Oh, sapinya mana? Gitu misalnya toh. Ini katanya beratnya 200, ini kok 150? Ah, berarti rugi. Berapa per kilo? Kembaliin, gitu Bu. Jadi, tapi kalau kita untung, misalnya beli sapi harusnya 150, dapat 200. Nggak dihitung untung kita. Nggak dihitung untung, nggak ada. Karena kita dulu dianggap mengusulkan memang berat 150 kilo, bukan 200 gitu. Nah, duit negara itu akhirnya memang planningnya harus bagus. Bapak Ibu sekalian, di Universitas Negeri itu anggaran untuk tahun depan itu sudah dibuat bulan Maret. Revisinya Agustus. Bayangkan itu. Jadi betapa kakunya itu. Setahun sebelumnya Maret, oke, 8 bulan, 7 bulan sebelumnya itu udah harus beres. Kalau nggak beres itu nanti nggak dapat ajuan, istilahnya kita mengajukan anggaran. Kalau yang proposal ini kan paling sebulan, Ibu, sebulan 2 bulan, mengajukan proposal, terus didanai atau enggak. Tapi itu bagus, berarti nanti akan punya pengalaman itu. Yang lebih baik pernah punya pengalaman dari nggak punya pengalaman sama sekali. Gitu. Oke, monggo yang lain. Monggo Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan terkait anggaran penelitian? Oke, kalau nggak ada, saya tak share file saya yang mungkin juga bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian, ya. Nggih, Bapak. Untuk apa? Gantt chart. Bapak Ibu sekalian bisa buka, itu udah saya kirim, ya. Jadi Gantt chart ini nggak diserahkan ke Dikti, tapi kalau kita ada kerjaan entah di kampus, entah untuk riset ini saya pakai untuk riset saya yang mahasiswanya banyak. Jadi ini maksudnya begini, kalau tinggal ngisi ini kegiatannya jangan diisi kegiatan satu. Jadi langsung apa penelitiannya siapa atau penelitian tentang apa atau perjalanan ke mana gitu, riset apa gitu. Ini ngitungnya simple. Kalau Bapak Ibu sekalian lihat di sini, ini Senin Selasa ini saya isi sendiri. Komputer kan bahasa Inggris ya nggak mau Senin Selasa, ya. Yang dulu malah bisa Senin Selasa. Sekarang ini kayaknya nggak bisa, sehingga di sini ada tak tulis ini Senin Selasa. Nanti tinggal dikopikan aja ke atasnya, Bapak Ibu sekalian. Ya, dikopikan ke atas. Kalau pas butuh nama hari, ini di sini nih, yang nama hari ini. Kalau nggak butuh ya nggak usah. Oke. Nah, kalau kebetulan 4 Januarinya sudah bisa. Nah, ini saya tulis contoh ini, start at 4 Januari. Ya. Kalau saya ganti 4 Januari, ini tak ganti menjadi 4 September, berarti 09 ya. Mohon diperisani ini tanggalnya. Ini berubah. Nah, dia langsung 4 September nih. Berubahnya 4 September. Tapi saya nggak tahu 4 September itu Senin atau Selasa, nggak penting. Nanti tinggal dilihat. Ini saya ulang di sini misalnya saya mulai tanggal 1 bulan Maret gitu ya. 03. Startnya ini yang kuning ini. Terus enter. Nah, ini 1 Maret ini. Mulainya 1 Maret. Nah, Bapak Ibu sekalian karena Seninnya ini nggak tahu saya. Ini kreasi saya aja. Jadi Bapak Ibu sekalian mulai dari mana? Kalau mulainya Selasa ya kopikan aja dari sini atau pindah ke sana. Pindah ke situ tadi. Oke. Kalau ngopi tak pikir pasti bisa lah Bapak Ibu sekalian. Tinggal ngopi dari bawahnya. Ya, ini saya set Senin Selasa, kebetulan jadwal saya waktu itu Senin Selasa. Oke. Terus highlight. Highlight ini adalah yang kuning ini. Ini Bapak Ibu sekalian tuh pengen highlight-nya hari keberapa dari penelitian.
harus berbuat yang signifikan tuh apa gitu. Misalnya ini tak tulis 8 toh. Saya ganti 11 sih. Nah, ini 11 langsung geser ini angka ini. Biasanya kita kan ngeblok sendiri. Kalau ini geser sendiri. Oke. Nah, ini kalau penelitian mulainya misalnya contoh Bu Ratih ini ke Rembang. Terus ini ke contoh ngawur aja nih. Pati. Itu kan. Ini misalnya di Patinya 2 hari, tolong diperisani sini nggih, berubah dia. Nah, dari 2 hari. Terus ini ketarik lagi semua. Kalau ini tak ganti Rembangnya 10 hari misalnya, ini langsung berubah gitu. Apalagi kalau ini rangkaian cerita dari sini, dari ke Rembang, pokoknya habis ke Rembang langsung ke Pati misalnya. Ya. Nah, Pak, ini kan Patinya Rabu, Rembangnya Rabu, kami sudah harus di Pati gitu. Kan wis kartu ini kok yang bulannya gitu. Tapi kok orang turun tak ajukan ya. Halo, Bu Lili bocor. Bocor. Bocor suaranya. Oke. Ini enak untuk planning. Yang ini Bapak Ibu sekalian boleh dirubah. Saya merahin ini karena saya nggak butuh realisasinya sama lamanya. Saya hanya butuh rencana mulai dan lama. Oke. Jadi saya ulangin contohnya ini. Kalau misalnya Bu Dwi Asih mau mulai penelitiannya itu Oktober gitu, 01/10. (10) 2021. Nah, ini langsung 1 Oktober loh. Langsung otomatis 1 Oktober. Terus saya pengen highlight-nya, pokoknya sebulan setelah itu saya break loh, mau mantu misalnya. Misalnya 30 gitu toh, enter. Nah, berarti 30 Oktober itu aku break loh. Wah, aku pas mantu itu. Wah, berarti ini jangan startnya ini ya, maju ya, gitu loh. Atau diundurkan ya. Jadi yang ini penting ini untuk kayak safety belt gitu. Highlight tanggal-tanggal keramat atau yang kita punya acara sendiri. Jangan dilanggar itu gitu saya. Jadi bisa aja dikosongkan tanggal itu gitu. Kegiatan ini bisa dihilangkan atau diwakilkan ke teman yang lain gitu. Karena cerita ini bisa panjang. Nah, ini bisa panjang ceritanya. Excel biasa. Saya senangnya pakai ini bisa aja saya ganti jadwal mantu gitu, mulai lamaran sampai itu. Bisa itu. Jadi kalau diskusi punya berapa hari, lihat ini aja. Ketemu. Lihat hari sama tanggal. Kalau ini hari ke-1 itu wajib. Mulainya kapan kita set aja. Gitu. Highlight-nya terlihat di mana, Pak? Highlight ini hari period highlight ini berapa? Itu misalnya terlihat di mana? Ini 5. Tak ganti 5 aja. Oke. Ah, ini geser ke sini. Oh, tadi waktu Ini. 30 kok tidak terlihat? Oh, ke kanan mungkin guys, 30 coba. Kelihatan tuh Bu, kanan nih. Oh, ketutupan. Iya. Oke, ketutupan. Iya. Oke. Jadi ketulis 30. Nah, ini penting kalau untuk ini apa? Untuk ngatur. Dan highlight itu selalu di depan kita. Jarang kalau udah lewat itu nggak highlight lagi, udah lewat toh. Jadi seperti itu. Nah, ini bagus kalau untuk penelitian yang tadi, yang apalagi Bu Dwi Asih misalnya punya penelitian A, punya penelitian B, atau mahasiswa yang sampelnya skripsi 1, skripsi 2, skripsi 3 gitu. Terus kapan selesainya? Karena selesainya jadwal itu berarti di sini ini bukan untuk di print, ini untuk diri sendiri karena kita biar ngerti kapan kita mau publish misalnya gitu. Kalau untuk karya ilmiah berarti kan nanti highlight-nya bisa dipindah ini. Dipindah ke hari 53 ya, diketik aja di situ. Ini diketik aja 53. Dulu sebelum pakai ini saya mindah-mindah terus ngasih color sendiri, Bu. Kok katrok men gitu loh. Jadi ada ini jadi
komputer kita betul-betul berfungsi seperti komputer gitu, bukan seperti untuk alat tulis saja. Gitu. Ya. Nah, dari sini baru diterjemahkan yang tadi yang gampang tadi merah-merah tadi itu lebih sederhana itu. Karena proposal hanya nuntut ini, bukan nuntut ini. Kalau ini untuk pribadi betul tuh. Kapan mau misalnya di sini ada tulisan apa berangkat ke Rembang, persiapannya apa? Ke Rembang itu misalnya atau ke Pati misalnya. Itu harus beli alat ini, harus beli ini, harus mempersiapkan itu. Itu bisa ditambahkan di sini gitu. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini saya tutup. Kalau ini untuk mainan diri sendiri saja, Ya. untuk membantu Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau sekarang ada yang main-main terus ada problem, bisa share, itu bagus juga. Pengalamannya Bapak Ibu sekalian pakai yang itu. Tapi saya merasa terbantu sekali pakai itu. Kalau desain long term research gitu ya, lebih dari misalnya 4 bulan. Dan intens sekali gitu. Karena itu terus nanti saya kalau ada undangan saya nggak bisa, saya jam ini itu di luar HP yang untuk scheduling itu ya, kalender itu saya pakai ini karena nggak bisa dicampur tuh. Kalau schedule yang di HP itu kan begitu ngetiknya banyak penuh itu bingung itu, sedikit-sedikit bunyi gitu, itu ngaco. Kalau ini kayak kita pas santai itu. Oh, papernya udah dikejar nih, harus analisis dikirim ke sana, ini belum dikirim, udah terlambat ini. Nah, itu bisa diukur. Begitu. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya nggak tahu untuk, saya cek dulu yang tadi untuk apa format biaya penelitian ya, yang oke. Oke, kalau jadwal tadi sudah kita main-main, tapi dari sisi riset ya, DRPM, ini tadi menyusun anggaran dengan Excel sudah, filenya sudah saya kirim, tapi kira itu mungkin bisa membantu Bapak Ibu sekalian menyusun jadwal. Nah, jadwal sekarang bagaimana? Teorinya seperti inilah kurang lebih. Jadwal disusun realistis ya. Dan itu ada terkait dengan anggaran yang diajukan. Itu kalau dari sisi saya, ketika mulai beli sesuatu, tolong itu dikaitkan dengan jadwal penelitian. Karena kalau beli sesuatu, itu sering datangnya terlambat, mungkin nggak link lagi dengan jadwal. Jadwal jadi terganggu. Jadi itu harus dipikirkan betul. Nah, jadwal DRPM itu rutin seperti ini, Bapak Ibu sekalian, nggak usah pusing. Dari sisi usulan baru itu selalu bulan Maret ya, ada pengumuman. Terus seleksi pengumumannya Desember atau November. Terus kadang malah Januari tahun berikutnya. Yang sekarang ini nggak terjadi, tahun ini nggak terjadi. Ya. Tahun ini hanya yang ongoing proses, ongoing research yang sedang jalan. Jadi seleksinya sekarang pakai LPDP keilmuan itu. Oke, ini ada di pedoman, sehingga mungkin nggak perlu saya bahas. Bapak Ibu sekalian, mungkin teman-teman yang sekarang sedang running project tahun ini, sebentar lagi itu akan ada monitoring dan evaluasi. Itu sudah dijadwalkan sekitar bulan ini, ya, 4 bulan. Ini bisa online, ngirim, kemudian dieksekusi. Setiap tahun ketika jadwal pendanaan ini nggak jalan, kita kurang paham, sering terutama luarannya ini atau laporan hasilnya ini kurang lengkap luarannya, tahu-tahu nanti di bulan Januari, kalau itu multi years, langsung pengumuman, Bapak Ibu sekalian nggak boleh lanjut karena luarannya nggak tercapai. Jadi ini sering terjadi. Dan bagi teman-teman yang sudah sadar, kalau nggak tercapai itu enak. Aku tahun depan pasti nggak didanai gitu. Pasti nggak didanai. Karena udah senyum-senyum,
targetnya nggak tercapai gitu. Target itu biasanya luaran, luaran itu ya wujudnya jurnal. Jurnalnya belum di ACC misalnya. Nah itu bisa nggak tercapai. Tapi Bapak Ibu sekalian harus hati-hati juga ketika di RPM itu zaman dulu saya kena problem laporan saya itu dianggap belum menyerahkan malah. Jadi diputusnya bukan belum luarannya, tapi belum menyerahkan. Nah kebetulan ada teman yang tahu bahwa saya menyerahkan. Kebetulan saya terus telepon dikti, ada teman di sana cari tahu kenapa saya diputus. Katanya saya nggak menyerahkan laporan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika menyerahkan laporan, tolong di print screen bukti ngirimnya itu. Sampai ada bukti laporan Anda telah diterima, beres gitu loh. Nah itu di print screen, karena habis itu bisa aja bukti itu nggak muncul lagi. Nah dari kasus saya itu, akhirnya saya telepon sama ngirim surat. Terus besok paginya Pak Oki itu dari Undip kan, saya kenal baik juga, karena saya bertanya bukan ke Pak Oki, anak buahnya. Baru tahu bahwa ada banyak dosen yang sudah lapor, tapi sistemnya nggak nerima dia. Jadi saya bersama kurang lebih 56 dosen waktu itu, dari IPB ada, UNJ ada, itu diputus, padahal luarannya saya melebihi gitu loh. Jadi apa yang terjadi? Tapi saya diputus. Sudah pengumuman resmi, terus begitu saya protes itu, besok paginya ada surat dari Direktur DRPM itu, Pak Oki Rajasa itu. Bagi yang diputus, mohon universitas bisa mendanai. Lah ya nggak mungkin universitas saya mendanai yang nggak punya duit. Ya toh? Yang dari UNJ, IPB, ITB didanai sama universitasnya. Kelanjutannya, kesalahannya dikti itu, tapi ya biasa karena kesalahan sistem itu. Kebetulan temennya banyak, jadi tapi solusinya itu saya nggak didanai itu loh, yang mangkel itu. Harusnya 3 tahun, baru setahun udah diputus, tahun kedua nggak dapat. Anyway itu contoh sial ya. Tapi tim saya tetap menang, jadi saya tetap penelitian juga. Baik, Bapak Ibu sekalian. Ada pertanyaan diskusi untuk hari ini kita menyelesaikan jadwal dan anggaran. Oke. Baik, Bapak Ibu, monggo jika ada yang ingin disampaikan terkait jadwal penelitian, baik itu rencana maupun pelaksanaannya. Baik itu penelitian tunggal 1 tahun maupun multi-years. Monggo. Sepi ini, Pak. Oke, kayaknya itu mudah sih ya. Mudah tapi sering duitnya dipotong itu. Yang bikin mangkal itu kalau menurut saya mudah, bikin anggaran nggak bisa. Belanja dulu itu dipotong gitu loh. Saya sendiri tuh mesti ngalami dipotong itu. Karena kepepet gitu nih, kepepet beli di sini bisa enggak. Yang sering itu malah ini ongkos analisis itu udah naik, saya belum tahu. Yang saya tanya UGM atau IPB nggak jawab dia. Pak, rencana ada naik nggak besok ya? Oh nggak tahu, yang ditelepon kan laboran. Nanti rektor menaikkan, tahu-tahu naik. Jadi saya tombok. Jadi mangkal juga dipotong, tapi nombok. Tapi itu biasa. Maksud saya jangan jadi keluhan gitu loh. Jadi jangan keluhan kalau kayak Bu Ratih tadi begitu bingung ngatur duitnya tuh. Iya ya. Nah, itu sebenarnya pengakuan bahwa planningnya kurang baik gitu loh. Kalau sudah disadari duit negara itu kalau harganya kelebihan kita tombok, kalau kemurahan duitnya dikembalikan, itu yang bikin mangkal tuh. Nggak bisa itu langsung 180 utuh tuh kita bebas di bawahnya. Nggak ada. Karena kalau begitu bahaya banget itu. Semua orang Indonesia korupsi itu mesti. Jadi harus dijaring di planning duit itu. Itu makanya sebenarnya kalau swasta PTS itu gerakannya lebih enak, itu luwes itu. Berubah tiap bulan aja bisa. Kalau kita enggak, kaku, beguguk gitu loh. Udah sejak Maret tahun kemarin tuh duit yang sekarang ini. Enggak bisa berubah. Makanya kalau ada alat rusak itu,
Lah nggak ada anggarannya, gitu loh. Padahal harus didandani, harus untuk dipakai gitu. Nggak bisa tahun depan, gitu loh. Bahasanya tuh, kalau tahun depan pun sekarang udah lewat ini. Udah Agustus, udah. Jadi tahun depannya lagi, 2 tahun lagi gitu. Kalau tempat Bapak Ibu sekarang kan nggak luas nih, tergantung Pak Rektornya ini sama yayasan. ACC nggih, ACC gitu loh. Ini dipindah nggih, pindah. Kalau PTN, ya Allah, kakunya minta ampun. Tapi ya dengan kekakuan itu kita planningnya harus cermat. Oke, monggo kalau nggak ada kita mungkin langsung ganti lagi yang karya ilmiah. Masih panas lagi nih kalau karya ilmiah. Turnitin Saya mau lagi. tanya lagi Pak, terkait mohon maaf, terkait luaran itu kan yang bikin deg-degan itu kan sebenarnya kalau di pendanaan itu kan di luarannya karena berhasil atau tidaknya dari sana. Nah, yang artikel Pak, kalau artikel jadi rentang kita submit sampai terbit itu proses baik itu artikel yang Sinta maupun artikel misalkan kita kan disuruh upgrade ya. Insya Allah misalkan besok-besok kalau ada apa namanya hibah-hibah itu kan kalau bisa luarannya misalkan jurnal internasional entah bereputasi atau tidak atau dengan Sinta yang lebih baik grade-nya S2 atau S3 kayak gitu. Nah, itu mempersiapkannya agar ketika deadline laporan dibuat itu kita sudah ayem gitu berapa bulan ya Pak? Kayaknya kemarin itu saya sebulan itu yo nyusu gitu Pak. Untung saja itu di apa namanya Jurnal Indonesia gitu. Jadi agak bisa nego ke misalkan ke apa editornya ke dewan redaksinya gitu. Kalau misalkan besok-besok kita ya nggak kenal pengurusnya, kemudian itu jurnalnya levelnya misalkan internasional kayak gitu tuh persiapannya berapa lama Pak itu untuk luaran? Bu Rati itu multi-use satu tahunan. Kalau yang kemarin sih 1 tahun dan itu bukan internasional Pak. Kalau kemarin itu kan saya yang masih nasional dan itu walaupun deg-degan itu masih bisa diatasi dan sangat mepet kayak gitu loh Pak. Jadi misalkan besok-besok kan targetnya ke multi-years. Nah itu bagaimana Pak? Ada 2 cara sebetulnya. Cara tercanggih yang saya lakukan dan teman-teman lakukan tuh, begitu ada pengumuman menang, lupakan duitnya, langsung tombok jalan. Oh. Itu nggak bisa lagi tuh sekarang. Kalau kita nunggu duitnya, mepet, terus luarannya nggak kecapai. Gitu loh. Padahal kita selalu kalau kita luaran nggak dicapai itu alasannya, nah duitnya belum turun, itu nggak ditulis sama reviewer tuh. Tetap luarannya nggak berhasil. Kan gitu toh. Jadi sebetulnya sekarang itu dengan dan tanpa duit harus riset. Dan kalau kita udah riset seperti itu sebetulnya itu kayak mendahului sebetulnya. Bahkan proposalnya itu bisa kalau lihat aturannya kan kita ngajukan terus didanai begitu nih. Tapi sebetulnya riset itu bisa dimulai kapan saja. Begitu. Nah, nanti mungkin di prodi harus kompak itu. Misalnya mahasiswa yang penelitian dengan kita, itu bisa saja misalnya seminar proposalnya. Kalau di tempat saya ada seminar proposal mahasiswa. Itu jangan terlalu dihambat gitu, ada statement di proposal itu bahwa ini adalah mahasiswa yang mengikuti hibahnya Bu Ratih. Bukan mahasiswa ngajukan proposal sendiri. Nah ini teman-teman akan paham betul di prodi itu, ingat, prodi itu dianggap berkinerja bagus kalau ada dana riset. Gitu? Prodi dianggap bagus kalau ada publikasi. Nah, saya pinginnya jangan sampai karena mahasiswa yang ikut dengan kita itu malah agak terhambat di situnya. Untuk bagian dari skripsinya itu kan kadang-kadang kita melibatkan mahasiswa. Jadi bisa saja duitnya belum turun, mahasiswanya sudah kita bantu duitnya. Jadi kita di kantong kita itu ada duit kas yang untuk riset gitu loh Bu. Nah kalau kita nunggu duit itu siklus normal yang nggak akan selesai itu luaran tuh
Gimana datanya belum kumpul kok sudah mau nulis. Ya toh? Yang kedua, itu yang pertama tadi, riset duluan. Kalau saya itu sampai malah diterima atau enggak diterima itu riset itu saya. Tinggal nanti analisisnya, bayar mahal, kalau mahal saya pakai analisisnya yang A, B aja. Tapi kalau duitnya turun, saya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J gitu loh. Nah, itu aman itu data kita tinggal kayak nyimpen gitu loh. Zat-zat yang akan kita analisis ke IPB atau UGM itu udah masuk plastik siap dikirim gitu. Tunggu duitnya. Oke, yang kedua adalah memang kita harus cari nanti dimilih jurnal di karya ilmiah kemarin sudah ada gitu. Cari yang publikasinya itu tiap bulan. Jangan nyari yang setengah tahun sekali ya jelas. Teler itu kalau udah keluar bulan misalnya Juni, ya kita harus sabar pasti keluarnya Desember toh. Nanti suruh maju-maju ya nggak bisa. Jadi turnaround jurnalnya itu kapan? Apakah tiap bulan, tiap 2 bulan, tiap bulan? Nah itu Bu Rati harus punya ini listnya. Kalau enggak itu cilaka itu. Itu yang kedua itu. Yang ketiga agak susah dalam konteks begini. Datanya kita udah punya. Terus diaku untuk riset yang akan diajukan. Itu agak penipuan gitu ya. Tapi sebenarnya kalau part dari riset besar itu adalah itu, kok nggak bisa dicegah juga itu gitu loh. Saya nggak tahu tipologi atau ciri khasnya punya Bu Rati itu apakah bisa seperti itu. Yang pertama tadi, with atau dengan atau tidak dengan dana bisa dapat data. Jauh sebelumnya. Ya. Karena itu ada hubungannya kalau duitnya banyak, di ITB itu bisa pinjam sampai 1 miliar loh. Nah, di IFED berapa? 10.000 apa 10 juta. Misalnya gitu. Nah, ini karena udah pasti diterima toh. Ya. Yang menang, bayangin tuh kalau ditagih begini. Kita dapat 1 miliar. Riset besar, gitu. Terus duitnya belum turun, tapi saya butuh alat-alat yang harus dipakai, bahan habis pakai untuk alat itu gitu loh. Misalnya mesin analisis protein, di situ harus ada larutan kimia yang dipakai gitu. Itu kalau beli misalnya 1 miliar. 200 juta misalnya. Kan kita hibahnya 1 miliar. Utang dari mana? Kalau yang teori nomor 1 tadi, yang harus riset duluan. Nah, di ITB itu bisa pinjam. Tapi mereka punya aturan. Kalau Bu Rati dapat 100 juta, ITB akan motong 10 juta. Berlaku untuk semua tapi siapapun yang namanya afiliasinya ITB dipotong 10% oleh LPPM, ya oleh ITB. Ya. Nah, yang sering sengketa kita nggak merasa fair kan gini, yang motong universitas. Terus fakultas dapat apa? Nah, ini mungkin bisa tiru-tiru di IPB. Kalau IPB itu Bogor nih. Itu 10%. Nah, itu nanti 10% untuk universitas, 90% untuk fakultas. Nanti fakultasnya juga begitu. Dari yang turun tadi, 10% fakultas, 90% prodi. Jadinya, kalau kita menang hibah, prodinya itu seneng banget. Gitu. Nah, di IFED sudah ada aturan belum? Kalau belum tuh masih bayangkan semua nih yang menang penelitian tuh, wah yang seneng Pak Slamet ini gitu. Ada Pak Slamet enggak? Semoga enggak ada ya. Karena yang motong, yang tanda tangan motong nanti Pak Slamet tuh. Direkturnya, ketuanya LPPN, begitu toh. Padahal aturan kalau yang bagus itu tadi itu, saya senang yang ini tadi. Kalau dipotong misalnya Bu Rati dapat 100 juta, kan dipotong 10 juta. Ya, 10 juta itu 1 juta milik universitas, duitnya, 9 juta milik fakultas. Oke, kan berarti 9 juta ke fakultas nih. Nah, 10% dari 9 juta itu berarti 900.000 milik fakultas. Ya.
Yang 8.100.000 itu milik prodi. Nah, prodi di situ nanti kalau yang menang itu Bu Ratih terus, prodi itu berjasa itu, Bu Ratih itu berjasa, gede ke prodi itu gitu loh. Jadi yang bagus juga prodi itu kalau nanti mau belanja, nanya Bu Ratih itu, Bu, terima kasih nggih, ada 8.100.000. Boleh nggak Bu untuk piknik saya? Oh nggak boleh, pikniknya harus bareng gitu loh. Nah, yang seperti itu. Tapi kalau dipotong 10% terus miliknya universitas yang kita nggak ngerti duitnya kemana, paling tidak 10% itu kemana, ya mangkel lah. Gitu loh. Jadi mungkin yang seperti itu didesain di universitas sih, di manajemen universitas. Lah apa motong tujuannya apa? Tadi yang di ITB tadi bisa pinjam sampai kalau ibu risetnya 1 miliar, mungkin minjem 200 juta itu ringan. Langsung dipinjemin, Bu. Nggak pakai bunga. Tapi kan ibu siap dipotong 10%. Tadi itu loh. Siapapun tapi, jadi fair juga gitu. Nah, sekarang tinggal pilihannya seperti tadi, Bu Ratih. Jadi kalau belum aturannya universitas, apalagi universitas nggak punya duit dipinjemin gitu, ya pakai kas pribadi tadi atau kas kelompok riset tadi. Duit itu kadang-kadang ganggu ya. Perkara kecil, tapi kan kita itu sering jatuh kan karena tadi toh mau limo itu kan. Salah satunya kalau udah pegawai gini kan duit. Jadi kalau nggak ada trust memang susah. Oke. Bagus pertanyaannya Bu Ratih. Jadi ada cara lain ya. Kalau saya itu sekarang nggak mengikuti jadwal riset dikti saya. Ada itu aja. Pokoknya kan harus nulis terus. Dan nulis kalau nggak riset dari mana? Review. Review kan kita masih dianggap belum ahli orang Indonesia itu kalau review. Apalagi jurnal luar negeri. Review itu paling sering kan diundang, invited review. Untuk apa gitu. Jadi monggo saja kalau jurnalnya internal kita kadang-kadang boleh kita menjadi review tentang apa gitu boleh itu. Karena kan wong kita juga kekurangan paper di jurnal kita. Jadi ya pokoknya nulis lah Pak. Pokoknya nulis lah Bu gitu. Bisa. Oke. Ada yang lain? Monggo yang lain jika ingin menyampaikan tanggapan atau pertanyaan, dipersilahkan terkait anggaran dan jadwal penelitian. Ya, kalau nggak ada, mungkin kita kan masih punya berapa hari ini? 3 nih, Bu. G. 3 ini yang belum detail praktek lama ini malah pencarian pustaka. Oh, okay. Gitu. Jadi di situ ada, kalau saya lihat acaranya, 2 hari ini jadwal dan anggaran. Tapi 1 hari ini kayaknya udah selesai toh. Okay. Oh, nggak banyak problem di situ. Kalau jadwal pribadi mungkin problem, tapi jadwal yang disubmit ke proposal itu kayaknya ya tadi itu aja, yang 1 lembar merah-merah tadi itu beres tuh, udah bisa. Nggak akan susah itu. Yang susah tadi di anggaran tadi. Tapi kalau nggak praktek juga mau naikkan di mana, misalnya tadi kan persentasenya kurang, terus dinaikkan apa? Nah itu kan bidang ilmu Bapak Ibu sekalian, bukan saya. Dinaikkan persentasenya apa? Ayo apa gitu. Yang kalau saya itu ternyata punya kelemahan di bidang saya ini terlalu ngurusin lapangan. Padahal di situ kalau lapangannya agak jauh itu ada perjalanan. Nah perjalanan itu biasanya kita kosong. Karena apalagi rapatnya sekarang pakai Zoom toh. Kalau dulu ada acara di mana gitu nyewa mobil bisa. Nah sekarang ini kalau labnya di kampus kan berarti nggak nyewa mobil. Nah yang kayak gitu yang kalau dari sisi saya nih. Tapi terus sekarang saya jadi tahu misalnya persiapan penelitian untuk bidang saya itu bisa dhuwur, bisa tinggi duitnya. Karena ngolah lahan, magerin lahan, ongkos beli pagar, ya
itu bisa tinggi itu. Nah, di tempat Ibu mungkin juga harus dieksplor itu prospek membesarkan anggaran dalam konteks yang relevan gitu, Nji. Karena dulu saya kalau tukang itu tak bayarin pakai duit sendiri, bukan duit yang diusulkan. Padahal secara teknis sebetulnya mahasiswa itu boleh sebagai dibayar. Dan dibayarnya lumayan itu. Dan kita nggak keluar duit dari kita sendiri, duit dari penelitian ini. Dan kalau mahasiswa dimintain tanda tangan untuk bukti kan gampang. Kalau tukang malah bingung sering. Ya. Jadi mahasiswanya itu tenaga surveyor ya, yang keliling ambil data survei atau nyebarkan survei. Itu kan kalau dulu kita sendiri peneliti. Nah, sekarang bagian-bagian gitu boleh dipindahkan ke orang yang bukan peneliti. Mahasiswa yang skripsi itu di training dulu gitu. Di training dulu untuk apa? Menggali informasi itu. Saya pernah punya pengalaman itu sampai mahasiswa ketika harus telepon ke calon yang akan disurvei, karena waktu itu nggak mungkin pakai darat atau pesawat gitu, telepon. Itu kita latih itu 20 orang. Kita latih, dia telepon ke saya di ruangan itu. Terus saya kalau responnya, sana kan harus selamat siang Bapak, selamat siang Ibu. Apakah ini mengganggu? Kami dari ini gitu. Udah ditutup. baru kayak orang iklan dulu. Tutup, pluk. Telepon lagi, marah lagi dia. Maaf, saya repot nih. Nah, tutup. Nah, gitu. Nah, ngatasi itu gimana? Ternyata ada baku juga itu. Telepon itu kita latih. Kalau sudah apa? Karena saya diantagoniskan waktu itu, saya latihan jadi apa yang disurvei, tapi saya marah-marah gitu, lagi sibuk gitu loh. Jadi itu siapa nih? Aku nggak kenal. Oh, lagi sibuk. Nah, padahal saya ditarget terus itu, harus ditanya. Itu responnya gimana itu? Ternyata kita tahu itu, kalau yang telepon cowok, yang ditelepon tuh bapak-bapak gitu, harus halus gitu, kayak Bu Ratih kalau ngomong gitu loh. Halo Bapak, gitu. Nah itu langsung luluh itu. Kami dari Universitas IFET, tadi ditonjolkan IFET, jangan ditonjolkan Ratihnya. Kami dari universitas ini, atas nama ini, saya bertugas ini, mohon berkenan Bapak, kami lagi menggali. Nah itu langsung, oh ya. Oh ya, yang tipe pemarah tadi bisa berkurang. Sampai seperti itu. Jadi mungkin yang teman-teman bidangnya psikologi juga paham itu. Saya karena bidang saya bukan itu. Tapi ternyata peternak kalau ditanyain itu juga marah. Langsung tanya mahasiswa yang asli nggak gaul itu tanyanya lucu. Selamat siang Pak, Bapak punya sapi berapa? Lah, kenal aja enggak, langsung nanya sapi gitu loh. Kayak polisi mau nanya, kan enggak, ini harus halus gitu. Nah itu kita latih bareng. Pakai HP itu. Jadi betul-betul dia latihan. Pulsanya kita belikan. Nah, kita kan sering ngelepas saja tuh. Pokoknya kamu nyari ini ya. Itu harusnya tuh ditentir itu. Standar operating prosedur ketemu orang itu, pakaiannya harus kayak apa, jangan pakai jin yang robek-robek, bolong dengkulnya misalnya. Dia harus mewakili kalau bisa pakai jas IFET gitu loh. Atau seragam batik, beliin seragam batik. Nah, yang seperti itu mungkin nanti akhirnya kalau Bu Ratih duitnya kurang karena nggak beli batik kan gitu. Nah, padahal bisa beli batik itu sebagai lain-lain gitu misalnya. Oke. Cukup panjang juga ternyata, setiap kali meeting kita 2 jam terus nih. Bapak, mohon maaf boleh nambah 1 pertanyaan lagi? Boleh, silakan. Ini ada yang menanyakan di chat, mungkin malu, atau Pak Ilman monggo mau diungkapkan langsung Pak Ilman. Bentar saya ini dulu. Oke, ini persentase ini ya, Pak Ilman ya. Pak Ilman. Iya, nggih. Oke, ini dilaporkan enggak? Nah, menarik ini. Kadang-kadang dikti nggak mau dilaporkan. Jadi kalau dipotong itu, dia nggak mau dikti. Sebetulnya bukan dikti, Departemen Keuangan. Wong sama-sama
negeri kok motong gitu. Jadi potongannya itu nggak dilaporkan. Aneh toh? Nggak dipotongkan. Jadi kayak korupsi tapi gimana gitu. Ayo. Kalau saya setuju 10% memang, karena kita kalau dikasih 100 itu tetap harus bilang kita nerima 100 dibelanjakan 100. Kan begitu ya. Nah, selama ini Dikti itu punya problem dengan ITB itu. Jadi teman-teman ITB itu ya mangkel gitu. Tapi karena yang mangkel itu biasanya belum ngerasain hutang. Kalau duitnya terlambat terus ditagih luaran tadi. Karena yang senang dipotong, dia alasannya juga ada. Semua dipotong. Semua pertanggungjawabannya tetap 100%. Gitu. Karena kalau dilaporkan 10% dipotong, suruh ngembalikin tuh. Emang proposalnya ada bunyi potongan kan? Nggak ada. Tapi ada bukti sebetulnya potongan pajak. Setiap penghasilan itu kan dipotong 15%. Jadi kalau Bu Ratih nyebutkan kalau peneliti dapat duit, itu ada pajak penghasilan. Itu 15%. 15% itu nanti, jadi Bu Ratih tetap tanda tangan 100, ya, tapi Ibu harus membayar 15% dari 100 tadi ke negara. Oke, itu juga ada yang protes begini. Loh negara guys ngekei kok motong meneh gitu. Mbok awal dipotong. Bukan begitu. Jadi negara motong itu ya juga untuk tenaga kerja kita semua, untuk membiayai negara itu loh. Apa susahnya uang negara ngeluarin toh njaluk lagi, uang duit kita juga untuk kita semua. Nah, kalau konsep itu dipahami ya kita menerima. Terus negara pendapatannya dari mana? Kalau nggak ada duit itu. Itu apalagi kalau nanti Ibu belanja dengan duit negara yang gede, 1 miliar gitu. Kan harus lelang. Itu si pemenang lelang harus untung 10% loh. Terus, oh, mending nggak lelang, beli sendiri. Nah, terus ekonomi Indonesia mau digerakkan dari apa? Perusahaan itu kan punya pegawai, punya kerjaan yang harus di. Nah, kalau kita toh ini duit negara gitu loh. Duit negara dipotong negara untuk menghidupin negara. Boleh. Ada lagi yang protes gini. Kalau kita pakai lelang harga mobil apa atau barang A itu harganya 100, mesti belinya 125. Itu juga ada orang bilang kalau yang nggak ngerti itu, wah negara ini koruptor kabel. Oh regane 100 kok dadi 100 selawi. Lah yang ngidupin orang belanja itu siapa? Ya negara. Jadi negara itu muter duit untuk kita, negara ini ya urip, rakyatnya ya urip. Nah kalau kayak gitu baru. Karena ada saya punya teman sampai sekarang kalau bilang, wah enak beli pakai negara. Aku beli laptop kemarin cuma 10, ini kok jadi 12,5 gitu. Nah, itu susah jelasin kalau nggak pernah belanja pakai uang negara itu. Negara itu bayangin tuh butuh duit loh. Tiap tahun tuh. Untuk muter itu. Nah kalau yang ini pertanyaannya teknis banget ini ya. Saya belum pernah melaporkan potongan ini menjadi dipotong. Karena kalau dipotong nanti universitasnya ditagih. Potong. Mau apa? Kalau kembaliin 10%. Dasarnya apa coba? Aturan toh? Aturannya nggak sesuai aturan negara gitu loh. Ini yang repot ini. Tapi coba sekarang ini Pak Ilman ini kalau membayangkan ya, dipotong 10. Tapi aturan universitas ini 10% itu berarti 1 milik universitas, kan 10%. 9 milik fakultas. 9 ini dipotong lagi 10%-nya 9 berarti 900. 0,9 milik fakultas. Yang 8,1 itu milik prodi. Prodi itu pun yang mengendalikan yang store. Bu Ratih misalnya store ke tadi 10%, tapi Ibu nunggu aja di prodi. Udah dapat duit belum? Gitu loh. Kalau udah dapat prodi, nah mesti agak request juga tuh mau belanja tanpa minta izin Bu Ratih. Apalagi yang menang terus Bu Ratih terus. Tapi kalau yang menang banyak, nah baru nanti itu bisa beli peralatan, Bu. Itu di luar peralatan yang dimiliki lab ya. Sebetulnya pemotongan ini dari konsep pemotongan ke kita yang nggak pernah menang hibah itu merugikan.
Tapi kalau aturannya jelas, menurut saya kok enggak. Yang seneng itu kolega kita, seprodi gitu. Kecuali kita memang benci sama teman satu prodi loh. Enak, dia nggak kerja apa-apa, dapat segitu terus piknik bareng gitu loh, nyarter bis pakai duitku, wah kayak gitulah bahasanya gitu. Oke, semoga menjawab Pak Ilman ini, kayaknya semua juga akan punya problem seperti ini. Setahu saya ini nggak dilaporkan. Kalau dilaporkan nanti disuruh ngembalikan. Nah, milih mana? Agak susah toh. Oke, tapi kalau mau dicoba nggak apa-apa. Jadi ngaku dipotong gitu kan. Terus nanti lihat akibatnya kayak apa. Nggak apa-apa, paling ngembalikan. Gitu. Terus institusinya juga malu gitu. Karena tadi motong itu untuk apa? Ditanya aturannya nggak ada. Apalagi nanti yang kena ini Pak Rektor biasanya. Kayak yang tanda tangan aturan Pak Rektor. Terus ditanya Pak Rektor. Pak Rektor, untuk apa itu Pak Rektor? Untuk ini Pak. Ada buktinya nggak? Untuk ini gitu. Saya cari dulu Pak, lama. Nanti tuh rektornya didatangin lagi tuh. Nggak enak pokoknya. Mending beres saja. Ini Pak, sebaiknya kembalikan. Tak kembalikan aja langsung gitu. Nggak usah pusing-pusing aja. Orang cuma 10 juta bikin rektornya pusing. Ya. Jadi feeling saya kok nggak usah diakui. Ini kayak apa ya? Dianggap nggak benar tapi ya benar juga gitu loh. Oke, ada pertanyaan lagi? Matur nuwun Pak Duat untuk jawabannya. Oke, Nje. Pak Ilman jadi happy toh sekarang atau tetap nggak happy? Sedikit Pak. Yang saya takutkan itu malah nanti kalau misalnya kita itu tidak sesuai dengan anggaran yang kita ajukan, maksudnya dari pihak Dikti itu dipotong, terus habis itu kan dapat yang 10%, dipotong lagi 10% dari universitas. Nah itu yang nanti kadang nggak, yang karena saya orang teknik ya Pak, bukan orang matematis, jadinya lebih kayak cukup nggak sih ini nanti dananya untuk penelitian kita gitu loh Pak. Ngoten. Oke, Jadinya saya larinya ke teknis itu tadi, ngoten. Betul. Ya, kebetulan saya beri contoh yang tadi ITB itu malah satu kampus Pak, dipotong. Teng gitu. Sampai sekarang problem itu sama Dikti. Tapi kan dia PTNBH. Berkuasa banget gitu loh. Terserah aku gitu. Nggak mau tak kembaliin. Itu aja. Menang banyak lagi. Nah, itu ITB itu contohnya. IPB juga begitu, tetapi kalau ITB itu suruh lapor gitu. Nantang lah. Bagus tapi sebetulnya. Tapi bagusnya tadi itu loh. Jenengan tuh kayak yang kasusnya Bu Ratih tadi itu luarannya telat itu karena kan duitnya belum datang, belum bisa bergerak bensinnya gitu. Nah, bisa nggak yang motong itu minjemin sampai sebesar mungkin 50% hibah atau bahkan 100% hibah? Saya pernah tahu persis ada yang pinjam tuh sampai 10 M. Karena dananya dia 20 M. Belum jalan, terus pinjam 10 M. Enteng itu? Karena memang semua yang menang, kan OTB mesti engineering semua, tuh Pak. Semua yang menang kena 10%. Banyak yang mangkel, tapi paham itu juga. ITB itu tuh bisa untuk nyekolahkan dosen, untuk bangun lab-lab kecil, untuk ngembangkan riset IPB sendiri, ITB sendiri gitu. Enggak masuk kantong itu, enggak masuk rektor itu. Jadi sebetulnya kan asal transparan dikelola dengan benar gitu enggak masalah nggih. Iya Pak, setuju kalau seperti itu. Jadi kita juga tidak istilahnya tidak menunggu dana itu turun, tetapi kita sudah bisa bergerak dengan bantuan potongan itu tadi. Nggih, betul. Nah, event itu dipotong nggak, Pak? Ini saya kurang tahu, Pak, karena saya juga dosen baru di event. Ya, nggak apa-apa. Pokoknya bilang Pak Selamat aja kalau dipotong hanya 1%, 10% loh ke universitas gitu. Asumsinya kan penelitinya semua dapat anggaran. Berarti 10% kali jumlah peneliti. Yang paling untung itu sebetulnya harus prodi atau labnya prodi itu. Lab tempat
kalau misalnya jurusan itu ada prodinya lagi, ada labnya lagi. Nah, yang gede itu di paling bawah itu. Kalau itu bisa dikelola kayaknya seneng itu. Pak Ilman kalau dapat duit gede itu mesti langsung lihat labnya tambah makmur tuh. Ya Pak, tujuannya itu sebenarnya. Yeah. Oke, Bapak Ibu Iya sekalian. Pak, matur nuwun. Matur nuwun Pak Ilman, bagus banget itu. Kayaknya Pak Slamet ini harus merespon. Ini bisa, Pak Duet, mohon izin, ini bisa direspon oleh Bu Rati juga. Kemarin dipotong berapa, Bu Rati? Berapa Atau ya? teman-teman yang lain juga banyak, Pak, di sini yang bisa menyampaikan juga. Iya. Potong. Berarti dipotong berapa? Kalau nggak salah 5% ya Bu ya, tapi nggak sampai bawah Pak. Nggak Ya, sampai ke kodi maksudnya. mungkin perlu diinisiasi gitu, karena kalau diinisiasi dalam rangka gini, kalau saya logika saya simpel, Pak Slamet atau siapapun yang punya ide itu kan sebentar lagi bukan jadi pejabat. Yang jadi pejabat kan gantian. Nah, jangka panjang itu universitas itu harus dikelola yang seperti tadi itu. Bayangan saya yang paling grassroots itu yang kalau yang menang Bu Rati ya labnya Bu Rati. Bahkan Bu Rati itu harus ditanya lab itu mau beli apapun, Bu Rati bisa bilang, kurang ini loh, pH meter aku butuh itu gitu. Beli itu Bu. Nah, untuk lab tapi gitu loh, milik lab. Persen idealnya berapa sih Pak Duet? Persen idealnya? Iya, untuk pengelolaan itu. Setahu saya banyaknya 10%. Oke. 10%. Tapi sampai bawah boleh nih. Ya itu maksud saya 10% itu begini. 10% universitas kan, motong, dus. Aturannya itu 10% universitas, 90% balik ke fakultas dari duit itu. Terus fakultas kan dapat contoh gampang tadi yang 10 tadi. Bu Rati dipotong 10 dari 100 juta. Berarti dipotong 10 juta toh. 10 juta itu 1 juta universitas, 9 juta fakultas. Oke. Fakultas itu ambil 9 juta itu 10%-nya. Berarti 900.000 kan? Sisanya 8,1 masuk jurusan atau prodi. Unit terkecil apa? Gitu kan? Terus kalau ada perantara lagi, berarti 10% lagi. Pokoknya akhirnya terbesar tuh 90% itu masuk di unitnya riset tadi. Jadi bisa tidak seperti itu, Pak. Nah, monggo saja dikembangkan. Berhenti di satu tempat, Pak. Nah, kalau itu repot itu. Ya. Yang seneng yang di tempat itu. Bu Rati kan begitu, Bu, Pak. Tidak sampai ke bawah begitu. Berhenti, nah, Pak. Ya repot. Nanti jadi nggak kerasan semua itu. Jadi semangat nelitinya udah nggak semangat neliti, tambah nggak semangat lagi lingkungannya. Itu toh. Apalagi nggak boleh utang. Nggak ada. Nggak ada utang. Nanti kayak diperes saja kita gitu loh. Udah mikirnya susah, utang nggak boleh, luarannya gagal. Makanya males, Pak. Nah, kalau udah males langsung ngundang Agim aja deh. Ngundang Ustadz untuk menyadarkan tidak males lagi. Ternyata rumahnya yang harus dibetulin. Jadi di manajemen ini harus penting itu. Mungkin kalau ada Bu Lulu ini harus ditagih itu. Aturan seperti itu kita harus ngobrol sama kayak gini kan enak ini. Kalau lewat senat terlalu lama. Kalau lewat forum yang banyak neliti, yang banyak dipotong ini kan keluhannya langsung didengerin tuh. Ya toh? Oke. Ada lagi diskusi yang terkait dengan jadwal dan anggaran ini? Ini udah kayaknya sampun Pak ini Pak. udah 2 jam lebih ini. Oke. Kalau gitu monggo Bu Rati. Terima kasih Pak Duet atas pemaparan materinya. Mungkin bagi peserta yang masih ada pertanyaan bisa disampaikan di pertemuan selanjutnya, karena ini sudah jam 3 lebih. Mungkin peserta ada kegiatan lain maupun Pak Duet juga akan ada kegiatan lain. Izin merangkum kegiatan hari ini yaitu tentang anggaran penelitian. Di sini khususnya lebih membahas ke yang dari DRPM.
dengan panduan dari Permenkyu menggunakan SDK PMK 112, PMK 02 2020, kemudian juga beberapa trik dari Pak Duat terkait anggaran bahwa tidak boleh lebih dari yang patok platformnya, kalau kurang boleh, enggak apa-apa. Kemudian usahakan planning ini sedekat mungkin dengan realita, kalau bisa 100%. Kemudian tadi juga beliau memberikan wawasan, memberikan tips trik format anggaran di Excel dan beberapa kiat-kiat anti pusing untuk membuat laporan penelitian, anggaran penelitian itu. Kemudian juga ada format jadwal pelatihan yang simple tetapi sangat efektif. Kemudian terakhir juga beliau menyampaikan cara-cara gimana caranya agar kita bisa mengatur luaran itu agar nantinya sesuai dengan jadwal penelitian yang sudah direncanakan. Terima kasih. Berikutnya, pelatihan berikutnya itu besok, hari Rebo tanggal 29 jam 10. Pak Duat cocok mboten Pak Duat? Cocok saya. Jam 10 masih tentang proposal penelitian. Bu Ratih kalau bisa besok ada bedah proposalnya siapa gitu yang kayak Bu Ratih kemarin kan bagus tuh apa pendahuluannya nggih. Pendahuluannya nggak bagus Pak itu Pak. Ya. Bukan Ada maksudnya anggarannya juga sih Pak ya. Maksudnya bagus untuk latihan. Ya. Terima kasih, saya akhiri. Sudah isi presensi semua di chat. Kemudian tadi juga kami mengucapkan terima kasih sekali ke Pak Duat Maji karena telah membagikan itu master dari Excel-nya itu yang sangat bermanfaat sekali bagi kita semua. Monggo Pak Adi, nanti kita sharekan lagi link presensinya. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Duat. Terima kasih, mohon pamit. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Mbak Ratih. Oke Bu, link presensi yang belum, saya barusan kirim di chat lagi, monggo. Saya mohon live ya. Nggih Pak, monggo Pak. Ini Sehat selalu Pak. Zuhunya yang nggak bisa berarti. Pripun Pak? Terus sudah terclose sistem presensinya. Itu tadi ada Saya telat nih. Bentar. Saya telat nih. Dengarkan tapi telat. Telat belum absen. Ada yang terlambat, Kasidi belum bisa absen, sudah ditutup lagi. Oh iya, coba nanti ini yang buat link presensi Bu Leni, jadi mungkin bisa. Nggak apa-apa Bu Ratih, ini tadi nggak tak screen dulu aja ya. Iya. Pesertanya kelihatan kan, nanti kita backup aja. Sudah tutup ya, Mbak Leni? Bu, nanti saya absenkan aja. Ini sudah saya ambil bukti hadirnya kok. Yuk, foto bersama. Santai Sudah banyak yang live ini ya sudah. Terima kasih Pak Adi. Terima kasih Bu Susi menemani saya tadi. Setor kamera. Saya Bu Ratih. Bu Ratih, titip Pak Kasidi masuk ya. Pak Kasidi tadi terlempar juga. Iya, tadi ada. Absen ya. Nggih, matur nuwun. Saya juga tadi beberapa kali terlempar, Bu. Izin saya end meeting for all, nggih. Ratih, kapan ketemu? Terima kasih. Besok jam 10, Bu.